Itu usaha sebelum Atlantis jual batu aki, ruby gemstone. Wow. Itu Mama saya sama papa saya sampai ikut jualan. Omset sehari 100.000, 200.000, senang banget mereka. Saya itu hati saya terluka, bener-bener nangis. Saya nih anak nggak ada gunanya kok orang tua saya sampai turun kayak gitu. Itu bener-bener marah dalam diri saya. Jadi yang akhirnya yang membuat gue bertanya itu adalah mungkin banyak yang bertanya soal rumus-rumus yang selama ini lo dapatkan. Karena gue percaya semua itu punya rumus. Betul. Ya, kalau nggak ada rumus, ya gimana? Matematika punya rumus, biologi, nggak bisa sembarangan lah. Semua punya rumus, bahkan sukses sendiri, iya kan? Iya. Jadi investasi yang lu cari pasti soal rumus kan? Jadi ada quotes yang bilang, jadi catat apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kamu catat. Benar. Seperti itu. Ya. Dan ikatlah ilmu itu begitu kamu mendapatkannya, karena jika tidak, dia akan lepas sama seperti hewan buruan. Itu kan kayak katanya Mardi Guepe yang lagi hits banget itu, sukses di bidang apapun tuh ada saintisnya. Nah, ini kita akan pecah yang versi Tung Desa Waringin. Oke, gimana? Jadi guys, sekarang kalian akan dengar, ya. akan lihat. Ini gratis kita bayar belasan hal. Bukan belasan, puluhan juta untuk seminar. Betul. Kalau di total itu hampir 200-300 juta habis lah. Untuk sekolah. Ya investasi leher ke atas itu kan ilmu tuh tetap ada di kepala, nggak akan lupa. Beda kayak kita beli barang bakal rusak. Rusak. Jadi gimana Tom? Oh ya, ada 7 cara sukses versi Tung Desa Waringin. Oke, yang pertama harus punya keyakinan. Itu harus ditanamkan tidak ada kata gagal, yang ada sukses atau belajar. Ternyata itu udah saya laksanakan dari 15 bidang usaha yang jatuh. Saya punya keyakinan itu penting banget. Tapi yang itu aja nggak cukup. Harus ada yang kedua, harus punya goal. Goalnya harus STPM, S spesifik, T tertulis, terukur, P positif, M menarik. Nah ini yang saya paling penting STPM ini terukur ya. Kadang kita misalnya contoh penghasilan sekarang gini mas, 2 juta tulis goal, besok harus 10 miliar bulan depan. Wih gimana? Iya benar-benar. Nggak terukur. Betul, karena terlalu jauh pasti tidak dikejar. Sama harus positif, karena manusia itu hanya menerima kata-kata positif. Saya ikut seminar level 1, level 2 Insinyur Afifi Arka, PKHI, itu benar. Yang saya bilang tadi, misalnya nih teman-teman di rumah tutup mata, benar-benar tutup mata, jangan pernah pikirin gajah pakai kaos kaki belang-belang. Pasti yang keluar itu. Jadi kalau tulis goal itu, saya harus sukses, saya harus jadi orang terhebat, saya harus jadi orang terdahsyat. Bukan sebaliknya, saya nggak mau miskin, saya nggak mau susah, saya nggak mau sengsara, malah nanti kejadian. Itu ya. Tapi yang satu, kedua nggak cukup, ada yang ketiga. Nah ini yang paling penting, harus punya alasan yang sangat kuat. Nah ini saya belajar dari Tung Desa Waringin. Tung Desa Waringin punya guru, nah ini gurunya mbahnya gila, Anthony Robbins. Dia coach bisa dibilang nomor 1 di dunia. Seminarnya di Hawaii, 7 hari 7 malam, nggak pakai tiket, nggak pakai apa, 220 juta. Jadi ini ilmu bener-bener mbahnya mahal. Punya alasan yang sangat kuat. Jadi katanya Anthony Robbins, manusia itu otaknya 20% mencari nikmat, 80% menghindari sengsara. Misalnya Opi lagi kerja nih. Kalau lu tembus target nih dapat bonus 10 juta. Oh iya. Itu hanya mengejar 20%. Iya, enggak. Iya, benar. Tapi kalau saya bilang kalau enggak nembus target nih tak pecat kamu. Sedangkan posisi saat itu jabatan tinggi, gaji banyak, sangat enak. Tapi saya bilang gitu, saya pecat kamu. Pasti tembus. Karena manusia menghindari 80% itu. Sama kayak kita punya goal apapun itu, misalnya saya harus gini. Kalau enggak saya gini. Iya. Diingat yang sengsaranya. Benar. Itu lebih betul akhirnya. Iya, benar ya. Sama kayak ini Mas. Kalau nggak minum dehidrasi. Ini Mas Reza lompat dari atas ke bawah, saya kasih uang 1 juta. Oh enggak, nanti patah. Ya udah, kalau enggak mau loncat tak tembak mati kamu. Loncat. Ancaman soal itu. Nah ya betul. Itu kan menghindari sengsara. Oke. 1, 2, 3 nggak cukup. Ada yang keempat. Nah ini yang paling penting yang kita bahas tadi ya. Bergaul, belajar, bekerja sama, bermain dengan orang sukses. Orang yang jauh lebih kaya dari kita, orang yang jauh lebih hebat dari kita di bidang apapun itu. Orang yang jauh lebih senior dari kita, lebih tua dari kita. Nah itu caranya gini. Bergaul dengan orang kaya itu susah gampang. Yang penting yang pertama kita harus punya win. Betul. Dulu ini bener-bener saya baru tahu ilmunya, cuman dulu saya jalankan. Dan 2011 itu saya ikut HIPMI. Wah itu teman-teman saya gila, dah pakai Mini Cooper, Mercy, mobil-mobil mahal saya pakai Vixian. Tapi ikut HIPMI. Ya ikut HIPMI, jualan gerobakan.
punya kemauan kuat, di sana saya jadi ajudan, nyupirin, semua sudah. Apapun ku bantu kamu dengan apa yang saya bisa bantu. Jadi orang senang. Betul. Jadi kita memberikan value. Nah, itu yang paling penting. Ini nomor 4 ya, lingkungan dijaga. Kalau kita belum dapat lingkungan bagus, kita misalnya mau jadi apa, cari lingkungan itu. Kalau belum dapat, lebih baik sendiri. Betul. Sendiri aja ya. Menyendiri, belajar. Betul. Jauh lebih make sense kalau sendiri daripada lingkungan buruk. Ya, supaya nggak terpengaruh gitu aja. Benar. Sama next itu ilmu 1, 2, 3, 4 belum cukup. Harus ada yang kelima. Percuma kita tahu 1, 2, 3, 4 kalau nggak action. Nomor 5 harus action. Betul. Nah, ini yang paling penting ya, quote dicatat, diingat seumur hidup ya. Oke. Ini dari Anthony Robbins, action to your goal until become habit. Iya. Ya, bergerak, action, melakukan hal sesuatu yang menuju arah impian kita. Misalnya nih, aduh, aku terlalu semangat slow. Ya, Mas Reza sama Mas Aji, misalnya bulan depan punya goal, saya harus misalnya membesarkan usaha sehingga penghasilan bersih saya 100 juta. Terus ada temen yang ngajak, ayo nge-game, ayo nongkrong. Ayo nih ada cewek cantik. Kita mikir, kalau saya ikut nge-game, ikut nongkrong, goalnya bisa kecapai nggak? Nggak bisa. Karena itu bukan jalan menujunya. Jadi kalau mau menuju tuh pikirkan apa yang harus saya lakukan untuk menuju itu. Makanya saya mati-matian seminar. Penghasilan 10 juta, 6 juta seminar berangkat. Yang relate maksudnya berarti ya? Yang relate. Betul, Tujuan kita. Betul. Jadi lakukan apapun itu yang sesuai, lakukan yang sesuai dengan tujuan kita. Misalnya kita mau apa, lakukan. Jadi kita pikirkan kalau saya mau gini, oh itu jauh dari impian saya. Berarti itu nonsense berarti. Tinggalin. Iya, itu cuma sekedar ya mau nggak mau karena apa yang kita dapat sekarang butuh pengorbanan lah. Nggak bisa lah kita enak-enak ongkang-ongkang makan soto main game kaya sukses tuh rame. Lo serius tiba-tiba bangun makan soto ngegame main gibah ngobongin orang jelek-jelek besoknya sukses. Nggak mungkin. sorry Oke, itu yang kelima. Ingat ya, until become your habit, jadikan sampai kebiasaan. Kami membangun Atlantis sampai kebiasaan, sudah melakukan sesuatu untuk menjadi besar, menjadi hebat sampai jadi habit. Habit itu kan misalnya kita gosok gigi tiap malam, itu sudah pasti. Nggak mungkin nggak gosok gigi. Kalau udah kebiasaan. Misalnya Mas Haji, dah ketemu saya jangan pernah sikat gigi seminggu. Nggak mungkin. Kadang inget tapi jalan sendiri ke WC. Karena itu harus kita tanamkan. Kita melakukan sesuatu yang menuju arah impian kita sampai seperti gosok gigi tadi. Kalau sudah kayak gitu, insya Allah apapun bisa. Karena kita berjalan di relnya. Betul, jalan di relnya. Oke. Terus anjay. Ini ilmu mahal ya. Nah, 5 saja nggak cukup, ada yang ke-6. Percuma 5 itu semua, tapi kita nggak peka, monitor, lapor. Nah, misalnya kita sudah melakukan sesuai arah tujuan kita, bergaul dengan orang kaya, bergaul ini, kita peka. Gimana perkembangan saya bulan ini? Gimana goal saya yang saya tulis kemarin? Lolos nggak? Itu penting. Betul, peka, monitor, lapor. Jadi kita peka, apa yang saya lakukan ini sudah saya dapatkan belum? Iya. Peka dan monitor. Ini belum. Ini ya, saya punya jadwal. Jadi saya itu hidup sudah kayak robot. Nah nih, saya punya jadwal selama saya hampir 4 tahun ini jadwal saya harian nih. Nih, yang sudah dicoret, yang belum taruh besok. Ini apa yang harus saya lakukan setiap hari. Ini until become your habit. Ini udah jadi habit. Saya disuruh nggak tulis gini, mungkin stres. Iya. Kayak aduh, apa harus saya tulis ini? Iya, berarti nomor 5 lu terapin bener-bener. Betul. Jadi kalau kita belajar itu misalnya dapat ilmu nih, ya udahlah. Ikutin. Karena ini ilmu mahal. Ilmu ini sudah dijalankan dengan gurunya. Iya. Betul. Itu aja nggak cukup, 6 itu aja. 7. Ini yang paling penting dari segala-galanya. Betul. Bahkan Deddy Corbuzier pun pernah bilang gini, seperti ini, persisten terhadap goal. Jadi kita punya goal apapun tuh kita kejar, tapi fleksibel dengan caranya. Cara mengejarnya. Betul, sama kayak sekarang toko. Kalau dulu nih tahun di bawah 2090-an, kita punya modal banyak, toko paling besar, strategis, pasti laku. Iya benar. Betul. Kalau sekarang sosial media, followersnya paling banyak, selebgramnya paling the best, itu yang maju. Jadi adaptasi.
model tahun lalu, 10 tahun lalu, 10 tahun ke depan semua beda. Iya, benar. Tapi kita punya goal tetap jalan. Betul. Yang penting fleksibel terhadap caranya. Sebenarnya ada ilmu menarik lagi, kecerdasan finansial, cuman next time ya. Next time. Jadi kalau kita pecahkan ilmu tuh, bisa 7 hari 7 malam nggak tidur ngomong terus itu ada. Jadi artinya gini Tom, ini yang dibagikan sudah 7 kiat yang sangat amazing ya. Betul. Jadi buat kalian semua yang nggak catat rugi serius. Ini Tommy dapatkan dengan jam terbang yang sangat tinggi sekali dan dia invest uang di situ. Ini nggak main-main bro, serius. Uang, waktu, tenaga yang nggak mudah. Betul. Dari toko awal saya hanya 30 juta modalnya, dengan cara ini sampai sekarang, naik sekarang. Udah luar biasa. Itu modal 30 juta sudah jadi berapa? Hampir value modalnya 3 sampai 4 M. Gila. Gara-gara belajar ini. Mantap. Tom, gue mau nanya sama lu nih. Ini nggak main-main pertanyaannya ya. Dari semua yang lo jelasin, investasi paling murah lu berapa untuk belajar? Paling murah ya? Investasi termurah lu berapa? Untuk belajar ilmu. Apapun itu seminarnya. Ya paling murah ya, kalau yang murah ya gratis di Google ada, di YouTube ada, cuman gini. Bayar maksudnya. Ya betul, cuman kalau kita belajar ilmu gratisan ya udahlah, sama kayak kita dapat makanan gratisan ya udahlah gitu. Beda kalau semakin mahal ilmu, misalnya teman-teman di rumah nih makan steak 500.000 di resort. Itu pasti difoto dulu. Difoto dan dihabisin. Betul, foto. Makanya pelan-pelan. Sayang-sayang. Sama juga kayak kita seminar berangkat misalnya 5 juta, 23 juta, 15 juta. Karena itu ilmu kita bayar. Pulangnya nggak mau rugi. Nggak mau dong disia-siain. Betul. Sebenarnya saya ngelihatnya emang seminar itu mahal, tapi saya berpikir lagi, berpikir positifnya itu adalah komitmen kita. Benar. Jadi siap. sebenarnya komitmen kita ya. Iya betul. Betul. Saya bukan mempromosikan seminar, enggak. Kalau mau seperti Atlantis ya begitu caranya. Tapi ada banyak yang membuat make sense di sini Tom. Kenapa? Karena siapa yang bisa sukses tanpa belajar? Ya betul. Gitu kan? Cuma kadang-kadang seperti yang gue bilang tadi, kadang-kadang kita ingin instan gitu kan? Betul. Kalau kita ambil cuplikan, kalau kita ambil cuplikan orang, bahkan mie instan aja instan tulisannya. Tapi lu harus gunting dulu bos. Ya kan, lu harus rebus dulu baru bisa jadi ya kan? Benar nggak? Ya, yang jelas ya ikuti cara 7 tadi lah. Betul. Jadi hal terberat selama ini apa Tom yang lu rasain selama berjuang? Apa hal terberatnya? Nggak ada. Saking positif. Nggak ada yang terberat, hanya butuh waktu aja. Bahkan gagal pun itu dianggapnya sebagai sebuah pelajaran. Ya, karena jadi gini, ada kata quote-nya Patung, tapi kita walaupun lagi naik turun lagi, tetap bersyukur. Tetap bersyukur, tapi sambil kejar cita-cita apa yang belum kita dapatkan. Itu penting banget. Jangan ketika kita drop, ngeluh, aduh susah saya nih, Benar. Sampai gini Tom. YouTube kan banyak tuh, banyak di quote banyak kan. Kita kadang dibuat semangat sama quote itu, besok pagi udah hilang semangatnya. Iya betul. Karena kurang bersyukurnya. Ya karena gratis. Ingat ya Kak, bersyukur itu harus. Karena gini, kita akan dititipkan lebih ketika kita tetap bersyukur. Bagaimana kita mau dititipkan lebih? Sudah diberi rezeki segini, ngeluh, susah, kerjanya gini. Kira-kira mau dikasih lebih lagi nggak? Logikanya. Tapi ketika kita diberi apapun bersyukur, alhamdulillah, the best terbaik ini. Biar kita naik turun tetap bersyukur, pasti diberikan lebih. Kan seneng. Oh kita kasih lebih anak nih, makin semangat. Oh kita kasih gini tetap semangat. Oh terus. Iya. Syukur ya. Ya syukur. Ubah insecure jadi syukur. Mantap. Soal bisnis lo sekarang Tom. Ya. Boleh share sama kita nggak, sama penonton di rumah nih? Value bisnis itu sekarang berapa? Value-nya. Kita nggak mau ngomongin untung gitu, private ya. Value-nya aja, biar kita semangat nih. Gini, jadi 2016, 16 akhir 17 awal itu kan 30 juta modalnya. Kalau sekarang 11. ya 3 tahun. 4 hampir 5 lah. 4 Iya 4 tahun. Value-nya barang-barang tuh yang 4 lah. 4,5 miliar. Ya, itu ada caranya dikejar kecerdasan finansial. Nggak akan saya kasih tahu. Orang Tommy yang usia 28 tahun punya value bisnis 4,5 M. 4,5 Kurang lebih. Dalam arti ya. Dalam arti bisa lebih. Nah, jadi gini, ini kayak katanya Mas Reza, kita harus
punya ilmu menahan. Saya belajar dulu di Kaskus penghasilan banyak, cor begitu enggak ada Nggak. Benar. Kalau ya betul. Sebenarnya ada di kecerdasan finansial ini, mungkin next time saya akan bocorkan ya. Asik. Bakal dapat 2 kita ngobrol sama dia. Oke. Kecerdasan finansial Itu nambah 4M lagi. Begitu podcast kedua, berapa tuh value-nya? 8M. Ya, nggak secepat itulah, semua butuh proses. Amin dong. Amin. Hanya butuh waktu. Dulu kita saking lucunya jual power bank, stok cuma punya 2 biji. 2 biji. Habis hari ini tunggu 3 hari. Oh gitu. Stok 2 biji lagi, tunggu lagi. Jadi hampir dulu awal buka 90% keuntungan saya gulung terus. Nggak ada saya pakai bergaya. Iya. Terus bahkan sampai sekarang pun gitu. Keuntungan HP nggak ada satupun saya ambil. Saya gulung terus. Gulung terus. Gulung dalam arti nambah terus. Betul. Iya. Kita ambil terus. Betul, kita ambil sewajarnya aja lah. Saya punya rumus dari Tengah Desa Baringin, maksimal 10% saya pakai beli mobil, motor, dan itu semua ada tujuannya. Saya kenapa sih main moge juga? Moge itu ya dulu beli hampir 200 juta untuk apa? Untuk berteman dengan orang kaya. Nah, itu punya tujuan juga. Betul. Jadi cuma buat gaya-gaya. Betul. Kalau kita sudah bisa mikir itu, apa yang kita keluarkan tuh benar-benar perhitungan. Iya, benar. Artinya kita tidak boros ya, cash Ya, jelas. betul. Sama kayak saya beli mobil CRZ itu mikir dulu, oh, saya jadi foundernya L2 di Lombok Tudor. Jadi semua mobil-mobil sport di sana komunitasnya. Iya. Untuk berteman dengan orang kaya. Jadi Semua kan ada caranya. Nggak bisa kita ucuk-ucuk ketemu orang kaya. Halo, saya ini. Kok kamu bisa sukses? Gimana caranya? Langsung, satpam. Iya, jadi mungkin ya banyak penonton di YouTuber lain yang suka pamerin mobil segala macam, itu mungkin mereka mikir buat gaya-gayaan, tapi ini penjelasannya seperti tadi. Ya betul. Iya. Bahkan artis-artis, pengusaha kenapa beli mobil sport itu pasti ada tujuannya. Tujuannya. Cuma kan netizen kadang-kadang bacot, kadang-kadang. Oh, pamer lu. Digituin kadang-kadang. Cuma mereka terlalu negatif menerima itu. Iya. Kalau kita bayangkan sekarang kelas Tommy aja, pebisnis lokal ya, anak NTB nih, bagaimana Raffi Ahmad, iya kan? Dia tuh nggak mungkin bodoh dalam membeli sesuatu kan gitu kan? Ya, Pasti tapi kan ada tujuannya. Raffi Ahmad kan nggak mungkin ngasih tahu seperti ini. Benar. Dan di sini dikasih sama Tommy gitu. Jadi orang-orang tuh mikirnya cuma buat gaya-gayaan doang, padahal sebenarnya itu ada tujuannya, ada perhitungannya. Disitulah kalian para netizen harus memperbaiki pola pikir, jangan negatif Nah. mulu. Betul, di sini saya benar-benar share apa yang Saya netizen juga. apa yang kita lakukan lah, Iya, benar-benar. Tapi terserah lah, itu seleksi alam, mau bilang saya pamer, mau bilang ini terserah. Serah ente. Itu aja apa lalu. Iya, itu aja apa lalu, emang apalagi saya masih kecil, enggak tahu, anak ingusan, ilmu juga masih benar-benar masih belajar lah saya nih gitu. Nah, berarti Tapi bagaimanapun juga kita harus tahu caranya. karena gini, karena tidak peduli umur berapa, quality over quantity, benar kan? Ya. Jadi yang paling penting itu adalah sharing aja, belajar sambil mengajar sambil belajar. Nah, betul. Saya tanamkan ke seluruh karyawan, saya dapat pelajaran juga. Guru terbaik adalah murid terbaik. Asik. Itu saya tanamkan. Mantap. Jadi apapun, jadi beruntung banget dong jadi karyawan lo. Iya kan? Iya dong. Udah dapat gaji, dapat ilmu gratis. Gitu. Ilmu gratis hadiah gila-gilaan. Woi, karyawan saya habis semua, bro. Oh, iya, dia sempat bagi-bagi ini juga voucher. Jam minimal ya, yang terbaik jam kita belikan yang 2 jutaan. Baju, ya, tas. Bahkan pegawai saya tasnya harganya 3 jutaan. Iya. Wah, gue lihat ada tas ini yang bagian hadiah ya, yang Jadi laki-laki itu ya. kalau udah kayak gitu karyawan nggak akan mikir negatif. Benar. Belum tentu. Bahkan gitu, kita bagi-bagi kasih jam ini 1 jutaan semua. Masih aja ada yang di belakang maki-maki kita, dasar bos gila, bos sinting, bos ini. Nggak apa-apa, namanya kita hidup nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting kita punya tujuan bagus, maju aja terus. Kalau kita kayak ikut kata-katanya, mau jadi apa kita? Benar. Don't give a shit lah sama kata-kata yang negatif. Terus. Santai aja lah, sama kayak netizen, saya post apa, ada juga yang nyela-nyela. Ya nggak apa-apa, namanya manusia kan. Itu terganggu nggak kadang-kadang sama komen? Saya makin seneng, makin dihina, makin berlari. Tapi gini, lihat nih gitu ya. secara nggak langsung karyawan lu semuanya dapat ilmu gratis kan? Ya. Suatu saat kalau ada yang mau duplikasi lu kasih nggak? Maksudnya dalam arti Oh iya, merasa terancam kayak gitu. merasa ada kompetitor baru nggak? Justru seneng. Kalau ada karyawan saya hebat, sama seperti saya bisa buka usaha baru, saya dapat amal jariah. Wah, gila. Saya nggak masalah mau dia buka toko sebelah depan, terserah. Dengan segmentasi yang sama. Nggak apa-apa.
Justru betul, justru ketika misalnya nanti dia sama-sama pinter punya modal banyak nantinya gitu, itu malah bikin kita makin belajar dong. Benar. Dia tahu ilmu kita yang tahun 2020, otomatis 2021 saya harus upgrade. Ini levelnya udah Udah tinggi banget obrolan kita malam. Jadi buat kalian semua rugi kalau nggak catat semua obrolan kita, serius. Ini free ilmu banget. Iya. Ya, Oh ya, satu lagi. Apa? Ini agak dalam. Iya. Sejauh mana peran keluarga nih? Oh, keluarga tuh nomor satu, bro. Terutama istri. Ibu. Iya. Jadi Ibu dan istri. Ya? betul, dari 2010 saya setiap mau melakukan apapun selalu izin. Ma, saya mau gini, boleh enggak? Enggak, katanya. Jadi kita jelasin dulu sampai dia bisa, sampai dia bilang iya. Sampai sekarang. Bahkan mungkin nanti pulang ini saya ke rumah ngomong sampai 2 jam cerita. Setelah ibu, baru istri. Setelah istri ada bener-bener sepupu saya yang sangat luar biasa, Andri. Jadi saya memberi keputusan 3 ini. Orang tua, betul. Jadi saya ketika mau ngambil keputusan pasti nanya 3 orang ini. Jadi kayak kejaksaan itu ya, ini ACC, ini enggak, berarti dia jalan kena ACC kayak gitu. Berarti gini Tom. Titik terendah lu kapan? Pernah nangis nggak? Pernah merasa down banget? Titik terendah. Titik terendah ya tahun 2015, 16. Oh, saya cerita enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya. Jadi Kita punya tisu. betul, dari dulu kalau 2010, 11, 12 apalagi saya SMP SMA jaya-jayanya keluarga lah. Iya. Tahun 2015 mama saya kan orang anggota DPRD provinsi 2 periode. Saat jatuh cedar 2014-15 itu saya enggak tega. Saya juga lagi jatuh. Gara-gara jual Kaskus enak tapi saya enggak investasi uangnya. Saya pakai belanja, akhirnya habis total. Sampai akhirnya itu usaha sebelum Atlantis jual batu akik. Ruby Gemstone. Wow. Itu mama saya sama papa saya sampai ikut jualan. Omset sehari 100.000, 200.000, senang banget mereka. Saya itu hati saya terluka. Bener-bener nangis. Saya nih anak nggak ada gunanya kok orang tua saya sampai turun kayak gitu. Itu bener-bener marah dalam diri saya. Bagaimana saya membalikkan keadaan ini? Bagaimana saya bisa membanggakan mereka? Apa gunanya saya dikuliahin, dibayarin semuanya, tapi sekarang saya tidak bisa membantu mereka. Itu benar-benar saya benar-benar lagi down. Yang saya bilang kumpulin uang 131 juta itu bablas, belum lagi uangnya pakai belanja, pakai cewek, pakai pacaran, pakai nakal-nakal lah gitu. Di situ 2015 itu benar-benar terpukul banget. Itu saya, wah luar biasa, sampai saya jualan kucing, jualan apapun itu saking sudah tidak terkontrol saya mau survive itu dan mau membuktikan ke orang tua. Alhamdulillahnya setelah 2016, 17 ada Atlantis. Doa saya benar-benar didengar. Dan itu bener-bener mau nangis. Bayangin mama biasanya ya pejabat lah, dilayanin dia apa. Saya mau nangis, dia masukin cincin gini, ketok-ketok terus dari ngasih orang dimarah. Kok ini miring bu, lemnya gini-gini. Oh itu saya mau nangis, saya mau gampar pelanggan nggak mungkin kan? Dalam hati anak. Tadinya orang yang dilayani. Betul, dilayani. Tapi mama saya tuh tetap, dia tuh selalu bersyukur, nggak pernah ngeluh apapun itu. Dari zaman dulu. Udah siap ya. Ya, low profile. Mau gitu santai aja nak, mama seneng kok katanya. Tetap kuat dia. Jadi saya di situ terpukul bagaimana saya harus menjadi yang terbaik, harus terdahsyat, harus terhebat, harus apapun tuh. Saya mengerahkan seluruh daya upaya. Tapi pernah nggak lu di titik di mana ketika lu sudah punya banyak ide brilian ya kan, terus bangun-bangun lu nggak bisa ngapa-ngapain, dalam arti ada batasan yang belum bisa lu capai, paham nggak maksud gue? Jadi ini sudah banyak ide di kepala, udah mumpul banget, tinggal lu luapkan aja. Cuma akhirnya ketika lu ingat satu hal, nggak ada modal, nggak ada ini. Pernah nggak di titik itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Saya walaupun nggak ada modal, nggak ada apa, kan ada caranya. Tinggal Google cara menghasilkan uang tanpa modal. Oh jadi reseller. Itu Kaskus itu zaman saya kuliah omset 300-600 juta. Zaman saya kuliah umur 20-21 tahun. Itu tanpa modal. Saya cuma modal beriklan. Berarti saya harus belajar beriklan. Sebenarnya gini, ini satu ilmu lebih penting juga. Sebenarnya harus ke-8 buang BEJ. B blame, menyalahkan keadaan. E excuse, beralasan, alasan selalu benar. J justify, membenarkan. Misalnya semua ini harus dibuang. Justify misalnya lihat orang sukses nih. Terang aja anak orang kaya, terang aja punya modal, terang aja. Andai kan Atlantis dulu waktu kita kecil di kampung di tengah bangket. Iya benar-benar. Di jalur cepat. Kita lihat toko-toko besar, terang aja tokonya di tengah kota, terang aja dia dari sudah lama. Kalau saya punya mental kayak gitu, nggak ada Atlantis sekarang. Dan lu membantah itu semua. Betul, saya bantah.
Dan saya tidak menyalahkan keadaan. Aduh, kenapa saya orang tua saya tidak bisa ngasih modal saya 2 miliar itu enggak ada. Dan saya tidak beralasan juga. Apapun harus kita lakukan lah. Alasan itu banyak. Misalnya kita telat kerja, saya telat bangun makanya telat, ya emang bener. Tapi kan salah. Itu saya excuse-nya dapat dari MLM gitu. Hujan di luar makanya telat. Bener hujan. Iya bener hujan. Enggak, alasan itu selalu benar memang. Betul. Tapi sayang, alasan tidak bisa buat kita bergerak dan Betul. sukses. Yang paling penting itulah buang BEJ untuk mencapai goal lah. Kalau kita masih punya itu, belajar pelan-pelan buang. Kalau kita kebiasa kayak gitu nggak bisa. Iya, namanya habit itu. Betul. Saya dulu ngomong mana bisa mas gerinding ngompol mungkin. Apalagi SMP SMA disuruh maju. Goyang. Padahal saya pinter dulu, tapi nggak bisa jawab karena di depan. Saya belajar bagaimana cara ngomong. Itu buku saya ngomong gini banyak. Wow. Gampang lah hidup itu. Misalnya kita mau jadi apa? Jadi pedagang hebat, pedagang retail hebat, tinggal beli bukunya. Cara menjadi kaya, cara menjadi gampang lah. Jangan bikin susah. Slow. Wah ini sih keren ya. Jadi ini podcast terbaik menurut gue. Makasih. Ini podcast terbaik yang pernah ada di sini karena ini langsung impact ke hidup. Jadi kayak gue dapat vibes baru dari seorang Tommy, ya kan? Banyak banget ilmu penting ini. Gue disetrum. Nah biasanya kalau saya ketemu sama orang-orang hebat seperti ini tuh saya sering tanya tuh buku bacanya apa aja sih? Tung Desem Waringin semua ada. Murid-muridnya Tung Desem Waringin, terus Mary Riana, terus Mardigu belum kebeli. Terus Badai Pasti Berlalu. Terus apa buku Dale Carnegie, buku The Secret ada. Jadi apa bacaan kita itu hasil kita. Kalau kita seberapa penting apa law of attraction buat lu saat pertama-tama jalan di bisnis? Seberapa penting? The law of attraction saat lu pertama-tama jalan bisnis. The law of attraction. Oh itu sangat penting. The law of attraction, apa yang kita pikirkan itu yang kita dapatkan. Benar. Yakini aja dulu, jalani aja dulu. Berprasangka baik. Betul. Bahkan saya berpikir di titik ini dari 2010-2011 sudah saya pikirkan. Ternyata saya kayak teman-teman kalau upload Facebook kan postingan Anda 9 tahun lalu, 10 tahun lalu. Itu saya baca, wih ternyata dari 2010 sudah menggebu-gebu. 2011 sudah menggebu-gebu. Makanya teman-teman dari sekarang rubah karena nggak ada yang instan. Kalau sekarang aja gimana nanti? Sekarang itu benar-benar kita rubah mindset. Apapun kerjaan kalian, nggak mesti harus jadi pengusaha. Mau jadi bekerja harus yang terbaik. Mau jadi pedagang makanan, mau jadi profesional, mau jadi petani, apapun itu tapi harus jadi yang terbaik. Jangan pernah misalnya bidang kita, misal kayak Mas Reza travel, ini sukses jualan HP, berarti saya jualan HP. Jangan. Apapun profesi kalian saat ini, karena seperti kutipan lagi Tung Desem Waringin, lakukan hal yang terbaik saat ini akan mengantarkan ke tempat terbaik selanjutnya. Sama kayak MLM itu gila-gilaan saya. Artinya benar-benar kalau kita sudah lompat-lompat kerjaan sebenarnya nggak bagus juga ya, karena kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Nah ya betul. Wah ini bagus nih. Intinya lakukan terbaik. Benar. Nah by the way, Tom, pada akhirnya semua itu adalah tentang belajar, konsistensi, ya kan, sabar, mindset harus diperbaiki, ya kan, dirangkup di 7 keywords tadi, benar nggak? Nah, gue mau merubah stigma, yang dimana kita dicap orang NTB hitam, ya kan, kurus, terus TKI punggungnya disetrika. TKI. Ya kita ini terkenal sama stigmanya kan penghasil TKI. Busung lapar. Korea, Malaysia, semuanya kan betul. Ternyata ada anak NTB yang membuktikan bahwasanya dengan ilmu dan belajar giat bisa dengan value bisnis 4,5 miliar. Tom, please tell to them. Ya kan, sekali lagi yang terbaik dari kata-kata lo. Rangkuman dari semuanya itu seperti apa? Musiknya Tom. Ya itu ya, 7 kiat sukses, buang BEJ, terus fokus berproses, jangan fokus hasil. Apapun yang kita lakukan the best lah. Saya jujur ya, dulu pertama kali merintis Atlantis, saya bener-bener banget pengen jadi sosok inspirasi biar kita tuh maju bersama. Makanya apapun tuh harus saya lakukan. Bagaimanapun juga Atlantis harus nomor 1. Dulu gila, pegawai saya masih 6. Toko saya stoknya masih 35 juta. Saya bikin yel-yel, Atlantis terbesar terbaik ya. 2 orang nggak mau. Serius? Ini ada segap nih. Dulu dia, ini orang loyal juga. Harus bilang terbesar terbaik yes. Terbesar terbaik yes. Harus konkruen, kita harus hati, pikiran selaras. Saya paksa gitu, besoknya resign.
2 orang itu. Mental ya. Iya, itu ingat seumur hidup. Oh, jadi seleksi alam. Iya, maksudnya ya Allah sakit hati. Jadi ya gitulah, kita bangun Atlantis. Kami ya, kita bertiga bagaimana ya kita teman-teman NTB ini berkolaborasi biar kita tuh terdengarnya the best lah. Biar kita anak daerah nggak kalah kok sama anak ibu kota. Bener, bahkan bisa lebih. Betul, orang Indonesia hebat-hebat, orang NTB juga hebat-hebat, semua hebat. Kalau orang ini bilang uang di barat, kita buat uang di timur sekarang. Betul. Betul. Caranya gimana? Bagaimana caranya biar orang kita ini hebat? Ya udah, kita belajar sama orang ibu kota, kita belajar sama ahlinya. Bawa ilmunya. Betul, jangan punya ego. Kita gini, kita harus caranya gini. Bisa tapi sulit. Tapi kalau kita belajar keluar, buka pikiran, harus belajar sama ahlinya. Sama kayak apapun itulah. Masalah motor, urus ke montir. Masalah mindset, urus ke jago orang mindset. Masalah motivasi, belajar. Masalah bisnis, belajar sama orang jago bisnis. Hidup simpel. Lapar makan. Iya. Nah ya gitu aja bisa. Cuman dialihkan dikit lah. Kalau mau sukses, ya udah beli buku-buku sukses. Lihat YouTube sukses. Kalau masih kerja nyinyir, itu kan bertolak belakang. Iya benar. Yang Kita sukses udah kan yang rugi punya banget akun ya. Lambe Turah gitu kan. Kita udah rugi banget misalnya. Rugi waktu. Rugi biaya sih. Betul. Dan yang paling bahaya kalau itu sudah jadi kebiasaan. Nah, Benar. Nah itu habit yang bahaya. betul. Untuk dirubah lagi itu butuh perjuangan. Luar Gue pernah baca satu obat teori namanya teori residu. Jadi kalau residu itu kan kalau kita tembakan peluru nih, ada muncratan yang kecil tuh kan, iya kan? Itu sebenarnya, wah ini berat kalau dibahas. Teori residu itu yang membuat kebiasaan kita jadi buruk sebenarnya. Oh, kayak gimana tuh? Jadi teori residu itu yang saya dapat sharing dan pembelajarannya itu, jadi sebenarnya hal-hal kecil yang kita pikirkan tuh jadi besar lama kelamaan. Oh iya. Dan itu membangun habit. Karena alam bawah sadar kita dipengaruhi. Iya, betul sekali. Betul. Nanti Jadi kayak kita menarik gitu, menarik ke hal buruk. Jadi abis ini kita sharing yang private ya. Karena ilmu ini luar biasa. Banyak dasar nggak semua kita sharing. Karena kalau sharing nggak ada. Kita berdoa nih semoga ada sesi ini ya, Sesi kedua. bikin seminar gitu, workshop. Kita berharap ya, Ya, Tommy semua bisa sharing mana Ya buat teman-teman mungkin kalau ada kesempatan kita workshop saya siap karena kita harus bangun mindset kita. Harus komen banyak-banyak. Betul, harus setidaknya dari mindset aja berubah sudah. Iya. Setidaknya kita ngomong langsung misalnya ada peserta 100 orang, nggak mungkin 100 orang berubah. Mungkin ada 5 orang, tapi untung kan? Jadi kita ngomong nggak sia-sia. 5 orang ini bisa merubah banyak orang. Betul. Kualitasnya nggak semua kena. Betul. Jadi bagaimana Atlantis ini bisa membantu. Mantap. Bahkan saya rencana mau beli titik-titik baliho banyak. Nah, Nggak boleh beriklan kecuali UMKM NTB. Dan itu misalnya kan kalau iklan biasanya tahunan, 2 tahun. Kalau saya nggak bulanan. Free design. Desain kita bikin. Saya punya tim media luar biasa. Dia juara video provinsi nasional juga. Nanti saya bilang ke dia, kamu harus fokus bantu semua produk-produk kita. Itu lagi proses baru beli titik baliho 2. Saya pengennya banyak-banyak. Di situ saya tulis maju bersama Atlantis. Hanya tidak akan disewakan hanya untuk UMKM NTB. Untuk harga nego-nego aja lah, nggak usah mahal-mahal gitu. Jadi kita bener-bener di sana fokus membantu karena online itu penting, offline juga penting. Saling support. Betul, misalnya punya produk cilok tapi masuk baliho di Jalan Airlangga, kan keren bro. Cilok siapa Bang Eko namanya? Cilok tuh Bang? Cilok Sulah. Siapa? Topan. Waduh, tukang cilok. Dia online jualannya. Topinya tinggi banget. Gila keren tuh orang tuh. Jadi aku cita-cita ke depan pengen gitu, pengen beli titik-titik terus bagaimana membantu khususnya UMKM NTB yang karena saya tahu dulu zaman bener-bener berintis tuh nggak enak lah. benar sekali. Jadi gimana caranya kita Atlantis bisa membantu lah. Nah, ini keren banget yang seperti ini. Karena banyak yang saya lihat ya. Orang kalau udah berjuang itu pengennya orang lain juga merasakan hal yang sama dia gitu. Jadi kayak nggak mau dibantu gitu. Betul. Kalau ada saya, yang kayak gitu. Kalau saya pengen gimana kesempatan ngomong atau apa biar bypass caranya gini cara cepatnya. Betul. Gitu loh. Padahal kita memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan. Langsung direct aja benar. Betul. Wah, nih sebenarnya kita mau share banyak hal di sini cuma
kita kayaknya harus bagi-bagi. Next kita bakalan ngobrol di part 2 sama Tommy ya, tentunya dengan ilmu berbeda. Tapi kita akan ada sesuatu yang akan kita obrolin lebih deep kayaknya sama Tommy. Wah ini demi anak NTB, setuju nggak Tom? Siap. Oke. Oh ya, sebelum selesai bilang Lasingan Atlantis. Oke, Lasingan Atlantis. Iya. Gimana? Gimana? Satu, dua, apa ini ya? Apa banyak cluenya? Ya udah Atlantis, Lasingan Oh, Atlantis. siap. Pakai logat ya? Iya. 1, 2, 3. Atlantis, Lasingan Atlantis. Oke, buat kalian semua guys, don't forget to follow and subscribe Imaji TV. Jangan lupa di-share juga biar banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari obrolan kita. Benar banget, dan kami akan mengundang orang-orang yang punya value besar untuk pembelajaran kita bersama. Oke, kalau kalian punya rekomendasi orang yang ingin kita undang, Yap. boleh komen. Tap komen below dan tutup support kita. Tommy Sugito, thank you bro. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Ini Ya. kayak 30 menit ya. Padahal udah Itu aja apa lalu. Ya, seragam saya terjawab. Gue Reza lagi in the sky. Tommy Atlantis. Aji juga. See you next time man. Bye.